Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran 10, Perilaku Terpuji, Kelas 1, Semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi bersama Uco dan Pak Asrori. Pada video pembelajaran kali ini, kita memasuki pelajaran 10 dengan topik perilaku terpuji. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berikan aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum anak-anak semua. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada pelajaran 10 adalah berkata yang baik, hormat dan patuh, bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Poin A, berkata yang baik. Anak-anak sekalian, berkata yang baik disebut juga sopan santun. Allah memerintahkan kita untuk berkata yang baik dan lemah lembut kepada siapapun. Anak yang santun akan selalu berkata baik kepada siapapun. Berkata baik termasuk perilaku terpuji. Anak-anak sekalian, kita harus berkata baik kepada orang tua, guru, kakak, teman, tetangga, dan saudara, termasuk kepada adik kita. Kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain karena akan menyinggung perasaannya. Nah anak-anak, agar lebih memahami materi, mari kita berlatih mengisi isian berikut ini. Nomor 1, kita harus berkata yang ... kepada siapapun dan tidak boleh berkata ... kepada siapapun. Nomor 2, berkata baik termasuk perilaku ... Nah, silakan anak-anak isi di buku tulis anak-anak masing-masing ya. Poin B, hormat dan patuh. Anak-anak sekalian, ayah dan ibu sangat berjasa untuk kita. Mereka mengorbankan apa saja untuk membahagiakan kita. Kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Anak yang hormat dan patuh kepada orang tua disebut anak yang berbakti. Anak yang tidak hormat dan patuh kepada orang tua disebut anak durhaka. Anak durhaka akan mendapatkan azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selain hormat dan patuh, kita juga harus selalu mendoakan kedua orang tua. Berikut adalah doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Anak-anak, ayo kita berlatih menjawab soal. Nomor 1, kita harus ... dan ... kepada kedua orang tua. Nomor 2, anak yang tidak hormat dan patuh kepada orang tua disebut anak ... Nah, anak-anak dapat menjawabnya di buku tulis anak-anak masing-masing. Poin C, bersyukur. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah memberikan banyak sekali nikmat dan rezeki kepada kita. Kewajiban kita adalah bersyukur kepadanya. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Tahukah kamu bagaimana cara kita bersyukur? Bentuk perilaku syukur kepada Allah yang paling sederhana adalah mengucapkan hamdalah. Nah, anak-anak tahu kan bagaimana ucapan hamdalah? Iya, benar sekali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, sebaik-baik bersyukur adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih menjawab soal. Nomor 1, kita harus titik-titik atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nomor 2, bersyukur dapat dilakukan dengan mengucapkan hamdalah. Bunyi dari ucapan hamdalah adalah titik-titik-titik. Nah, anak-anak, silakan anak-anak jawab ya. Poin D, pemaaf. Anak-anak sekalian, memaafkan orang lain termasuk perilaku terpuji. Jika orang lain berbuat salah, kita harus mau memaafkannya walaupun dia belum meminta maaf. Memaafkan orang lain harus dilakukan dengan ikhlas. Memaafkan orang lain akan memberikan banyak manfaat. Jika kita tidak mau memaafkan orang lain, maka akan ada dendam di hati. Dendam kepada orang lain dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpan dendam termasuk perilaku tercela yang harus kita jauhi. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus segera minta maaf dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh malu untuk meminta maaf. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berlatih mengerjakan soal. Nomor 1, jika kita berbuat salah, maka kita harus titik-titik. Nomor 2, jika orang lain berbuat salah, maka kita harus titik-titik. Nah, anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis anak-anak ya. Poin E, jujur. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku jujur sejak kecil sampai beliau meninggal dunia. Oleh sebab itu, beliau Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, guru, dan teman. Nah, contoh perilaku jujur seperti yang ada pada gambar berikut ini anak-anak. Misalnya anak-anak menemukan buku atau barang apapun yang terjatuh dan itu bukan barang milik anak-anak, anak-anak harus mengembalikannya kepada yang memiliki barang. Atau jika anak-anak tidak tahu siapa yang memiliki barang tersebut, anak-anak dapat melaporkannya kepada bapak dan ibu guru. Kebalikan dari jujur adalah bohong atau dusta. Berdusta adalah salah satu ciri orang munafik. Kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Jika ditanyai orang, kita harus menjawabnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih mengerjakan soal. Nomor 1, berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan atau kebenaran disebut titik-titik. Nomor 2, kebalikan dari jujur adalah titik-titik. Nah, anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing. Poin F, percaya diri. Percaya diri adalah sikap menghargai dan meyakini kemampuan diri sendiri. Percaya diri bukan berarti sombong. Percaya diri termasuk perilaku terpuji. Orang yang percaya diri akan selalu yakin bahwa usahanya akan berhasil. Anak yang percaya diri selalu teguh dengan pendiriannya. Ia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kebalikan dari sikap percaya diri adalah sikap rendah diri atau disebut minder. Orang yang minder akan menjadi penakut dan mudah putus asa. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berlatih mengerjakan soal. Nomor 1, orang yang percaya diri selalu titik-titik bahwa usahanya akan titik-titik. Nomor 2, kebalikan dari percaya diri adalah titik-titik.
Nah, anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak, Pak Asrori ingatkan sekali lagi ya, jika dihitung, ada 12 butir soal yang harus anak-anak kerjakan. Nah, dimulai tadi dari poin yang A, kemudian poin B, poin C, poin D, poin E, dan poin F. Nah, ingat anak-anak, dikerjakan semua. Baik teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Oh iya teman-teman, jika teman-teman belum memahami materi yang Pak Asrori sampaikan, atau teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar video ini. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.